Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Sinta Karima, kelas 1A reguler pagi manajemen Fakultas Ekonomi dengan NIM 21521000005 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus Microsoft Excel. Ada rumus count, rumus if, rumus sum if, dan rumus count if. Langsung saja kita praktekkan. Untuk yang pertama, rumus count. Ini saya sudah menyiapkan datanya, data nilai ujian akhir semester ini hanya contoh saja ya. Contoh saja, terdapat di kolom pertama ada NIM, kolom kedua nama mahasiswa, dan kolom yang ketiga ada nilai mahasiswa. Untuk rumus count ini berfungsi untuk mengetahui jumlah data yang digunakan pada rank. Jadi berapa sih jumlah data yang digunakan pada rank nilai ujian mahasiswa ini? Ada berapa? Jadi data mahasiswa itu yang digunakan ada berapa? Ini saya tulis di bawah ya. Data mahasiswa yang digunakan. Saya merge and center. Untuk data mahasiswa yang digunakan, kita tulis rumus count-nya di sebelah kanan data mahasiswa. Tulisan data mahasiswa ini ya. Kita tulis rumusnya sama dengan. Jadi untuk rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan count, tanda buka kurung, kita tulis sel data mahasiswa yang paling atas. Ada di sel C, kita tulis C6. C6. Tanda titik 2. Lalu kita ketik sel di data mahasiswa yang paling bawah, yaitu ada di C16. Kita ketik C16. Lalu kita kasih tanda tutup kurung, enter. Langsung muncul hasil jumlah data mahasiswa yang digunakan. Jadi di data ini kita menggunakan 11 data mahasiswa. Ada 11 mahasiswa. Lanjut untuk yang rumus yang kedua, yaitu rumus if. Ini saya juga sudah menyiapkan data, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, nilai, dan predikat ini kosong, nanti kita isi sama-sama. Dan saya juga menyiapkan untuk keterangan, ada nilai sama predikat. Untuk nilai 80 ke 6 ke atas sampai 100, 86 sampai 100 itu mendapatkan predikat A. Untuk nilai yang 76 sampai 85, predikat B. Untuk nilai 60 sampai 75, predikat C. Dan nilai 46 sampai 59 itu mendapatkan predikat D. Dan untuk nilai yang 10 sampai dengan 45 itu mendapatkan predikat E. Jadi rumus if ini termasuk dalam fungsi logika dalam Microsoft Excel untuk mempermudah kita dalam mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Ini kita langsung saja. Ini untuk memudahkan kita dalam menentukan predikat-predikat dari beberapa mahasiswa yang ditentukan dari nilai setiap mahasiswa. Langsung saja kita menulis di data mahasiswa yang paling atas. Kita tulis rumusnya sama dengan if, tanda buka kurung, sel dari nilai mahasiswa ini. Ada di sel C6. Kita ketik C6,
lalu tanda lebih dari, jadi kita ambil dari nilai yang paling atas, yaitu 86 sampai 100 ini mendapatkan predikat A ini. Kita tulis yang 86. C6 lebih dari, tanda lebih dari, nilai 86. Lalu, koma, tanda petik 2, kita tulis predikat A, tanda petik 2 lagi, koma, kita tulis if lagi, if. Tanda buka kurung, lalu kita tulis sel yang sama, yaitu C6, dari data mahasiswa yang sama, C6, tanda lebih dari, ini kita gunakan predikat yang bawahnya, predikat B, dengan nilai 76 sampai 85. Kita pakai angka yang 76. Lebih dari 76. Koma, tanda petik 2, kita tulis B. Tanda petik 2 lagi, koma, if, tanda buka kurung, C6, masih sama, yaitu C6, sel C6, tanda lebih dari, kita pakai nilai yang 60 ke atas, predikat C. 60, koma, tanda petik 2, C, tanda petik 2 lagi, koma, lalu if, tanda buka kurung, C6, masih sama C6, sel C6, tanda lebih dari, kita pakai untuk yang predikat D 46, nilai 46, lebih dari 46, koma, tanda petik 2, 46 ke atas sampai 46 sampai 59 untuk predikat D. Jadi kita tulis D, tanda petik 2, koma, dan untuk yang terakhir untuk predikat E, kita tidak usah mengetik if lagi, tetapi langsung tanda petik 2, E, tanda petik 2 lagi, lalu kita mengetik tanda tutup kurung sebanyak tanda tutup buka yang tadi kita ketik. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengetik tanda tutup kurung sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita enter. Langsung muncul predikat yang diperoleh mahasiswa yang paling atas ini. Dan untuk yang di bawahnya, kita tidak perlu lagi menulis dari awal seperti tadi, tapi kita bisa dengan menggunakan ini tanda plus dengan bold. Kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, lalu kita tarik ke bawah sampai data mahasiswa yang terakhir. Nah, ini langsung muncul predikat-predikat sesuai nilai yang mahasiswa dapatkan. Nah, ini kita cek untuk yang kedua. Ini langsung rumusnya juga udah langsung tertulis ya. Untuk rumus yang ketiga yaitu sum if. Untuk rumus sum if ini fungsinya untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini saya sudah menyiapkan data mahasiswa. Ini ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin. Jadi kita nanti memakai ini ya, dari jenis kelamin ini untuk mengoperasikan rumus sum if. Dan yang terakhir ada nilai. Jadi rumus sum if ini saya memakai contoh total. Nanti kita pakai jenis kelamin ini sama nilai untuk total nilai yang laki-laki. Dan untuk yang kedua,
total nilai untuk yang perempuan. Ini saya rapikan. Untuk total nilai laki-laki, ini kita menggunakan rumus sum if. Kita ketik tanda sama dengan, lalu sum if, tanda buka kurung, kita tulis sel data mahasiswa, yang di kriteria ini kan kriteria laki-laki. Dari kriteria paling atas, yaitu di C6. C6, lalu tanda titik 2, kita ketik lagi untuk yang data jenis kelamin ini, data yang paling akhir yaitu C16. C16. Lalu koma, tanda petik 2, kita tulis ini total nilai laki-laki, maka kita tulis laki-laki. Tanda petik 2 lagi, koma, kita ketik sel data yang akan dijumlahkan, yaitu dari yang teratas dulu, yaitu D6, titik 2, lalu data yang akan dijumlahkan, data yang terakhir, yaitu D16. Lalu tutup, tanda tutup kurung, kita enter. Langsung keluar jumlah atau total keseluruhan dari nilai mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk yang total nilai yang perempuan, kita tulis sama dengan sum if C. Ini dari kriteria ini ya, C. Dari yang teratas sampai yang terbawah, yaitu C6. Oh, tanda buka kurung, C6, tanda titik 2, lalu data yang terakhir yaitu C16, koma, kita ketik tanda petik 2, perempuan. Tanda petik 2 lagi, koma, lalu nilai yang akan digunakan yaitu dari yang teratas D6, titik 2, dan yang paling bawah, nilai yang paling bawah yaitu D16. Tanda tutup kurung, enter. Langsung keluar total keseluruhan nilai untuk mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Untuk yang terakhir, rumus COUNTIF. Jadi rumus COUNTIF ini fungsinya untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Ini saya sudah menyiapkan data presensi kelas 1A, reguler, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan kehadiran. Ini kita tulis jumlah mahasiswa laki-laki. Untuk yang kedua, jumlah mahasiswa perempuan. Saya rapikan dulu di merge and center.
Untuk jumlah mahasiswa laki-laki, langsung kita ketik rumus sama dengan count if, tanda buka kurung, sel kita ketik sel yang paling atas, yaitu C, ada di C6. C6, tanda titik 2, lalu sel yang paling bawah, C16. C16. Koma, tanda petik 2, karena ini jumlah mahasiswa laki-laki, kita ketik laki-laki, tanda petik 2 lagi, lalu diketik tanda kurung, enter. Nah, jadi mahasiswa di kelas 1A Regular Management yang memiliki jenis kelamin laki-laki ada 5 mahasiswa. Untuk yang jumlah mahasiswa yang perempuan kita operasikan sama dengan count if, tanda buka kurung, sel C6 masih sama, titik 2, sel C16 masih sama, koma, tanda petik 2 kita ketik isi perempuan, tanda petik 2, lalu kita tutup dengan tanda tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah mahasiswa yang perempuan ada 6. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.